Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini akan menjelaskan tugas akhir kami, yaitu tugas data mining, yang kami di sini memiliki judul klasifikasi usia gamers menggunakan metode KNN. Kami di sini beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu Rahmat Hidayat dengan NIM 004, yang kedua Albedo Pengestu 014, selanjutnya Aditya Novita dengan NIM 015. Selanjutnya itu ada Steven Marcelono dengan 021. Ada Adrian Wijaya dengan NIM 026. Baik, saya akan menjelaskan pendahuluan. Memang saat ini kita tidak bisa pungkiri lagi bahwasanya teknologi saat ini berperan dalam segala aspek dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya aspek hiburan. Banyak dari kalangan, dari usia manfaatkan teknologi itu sebagai hiburan, yaitu salah satunya itu bermain games. Nah, di sini kami akan mengklasifikasikan usia dari gamers. Nah, di sini kami untuk menyelesaikan permasalahan itu kami menggunakan metode KNN. Nah, di sini saya akan menjelaskan landasan teori, yaitu klasifikasi data mining. Klasifikasi itu merupakan proses untuk menentukan sekumpulan model yang dijalankan oleh kelas-kelas data, sehingga model-model tersebut dapat digunakan untuk memprediksi nilai suatu kelas yang belum diketahui pada suatu objek. Nah, untuk mengklasifikasikan model itu, kita menggunakan metode KNN tadi. Saya akan menjelaskan metode KNN. Di sini metode KNN ini merupakan metode yang biasa digunakan untuk mengklasifikasikan data. Algoritma ini digunakan untuk mengklasifikasikan terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jarak tangkapnya itu paling dekat atau memiliki nilai selisih yang kecil dengan objek tersebut. Nah, KNN ini merupakan suatu model yang menggunakan algoritma supervised dengan hasil dari query interface yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori KNN. Tujuan dari algoritma KNN ini yaitu mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut atau training sample. Nah, prinsip umum dari algoritma ini adalah menemukan K-data training untuk menentukan KNN berdasarkan ukuran jarak. Nah, selanjutnya itu mayoritas dari K itu tetangga terdekat akan menjadi dasar untuk memutuskan kategori dari sampel berikutnya. Selain itu, algoritma ini sendiri sering digunakan untuk klasifikasi pada teknik data mining, meskipun dapat digunakan untuk estimasi dan prediksi data. Selanjutnya itu metode penelitian. Di sini kami memulai dari pengumpulan data. Kami sudah mengumpulkan data set yang akan diuji nantinya. Setelah itu melakukan klasifikasi dan pengujian pada data tersebut menggunakan metode KNN. Setelah itu kami mengevaluasi hasil uji tersebut. Setelah itu tahapannya selesai. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Steven Marcelino dengan NIM 1810511021. Pada kali ini saya akan membahas tentang pengumpulan data. Pengumpulan data adalah hal yang pertama yang harus dilakukan sebelum kita melakukan penelitian setelah mendapatkan judul, yaitu kita harus mengumpulkan data-data yang kita gunakan agar dapat dilakukan penelitiannya. Pada kesempatan kali ini, data yang saya gunakan yaitu menggunakan dataset yang berasal dari situs kaggle.com. Situs kaggle.com itu adalah situs tempat-tempat kita mengambil dataset yang secara open source yang berjudul Linux Game Survey, yaitu survei tentang para pemain gamers. Dataset lagi dipisahkan secara manual dan terbagi menjadi 3 variabel, yaitu variabel age, variabel sex, dan variabel tipe. Setelah itu kita lakukan teknik klasifikasi. Teknik klasifikasi digunakan menggunakan pengujian metode KNN. Teknik klasifikasi yang digunakan adalah KNN atau K-nearest neighbor. Metode klasifikasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu K-nearest neighbor atau KNN. KNN banyak diterapkan dalam pengenalan pola dan
pada data mining untuk dilakukan klasifikasi. KNN merupakan algoritma supervised dalam klasifikasi, di mana hasil dan query instansi yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kategori pada tetangga terdekat. Setelah kita melakukan klasifikasi, kita melakukan evaluasi hasil. Evaluasi adalah proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah sebuah kegiatan atau program dilaksanakan sesuai perencanaan dan berhasil mencapai tujuan yang kita inginkan atau tidak. Evaluasi hasil didapatkan setelah dilakukan percobaan sehingga dapat diketahui apakah metode yang kita gunakan dapat diterapkan atau tidak. Evaluasi hasil berguna juga sebagai pengukur keberhasilan dalam penggunaan program. Evaluasi hasil merupakan suatu hal yang cukup penting karena digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu percobaan sehingga dapat didapatkan hasil dan tingkat akurasi yang baik. Selanjutnya yaitu analisis. Jadi pada penelitian ini, jika tingkat akurasinya itu dihitung secara manual, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh data yang uji yang benar dibagi seluruh data ujinya, baru dikalikan 100%. Nah, itu jika kita menghitung tingkat akurasinya secara manual. Selanjutnya yaitu hasil dan penelitian. Jadi yang pertama itu data penelitian. Nah, data penelitian ini yang kita uji, kita menggunakan dataset yang berjumlah 370 data di dalam datasetnya itu. Jadi yang berisi 3 variabel. Yang pertama itu age, yang kedua sex, yang ketiga type. Nah, di mana age itu merupakan usia mereka. Nah, dan sex itu merupakan jenis kelamin mereka yang dikategorikan menjadi 2 kategori. Yang pertama itu sebagai laki-laki dan yang kedua itu sebagai perempuan. Nah, yang variabel ketiga ini type, yaitu di mana type itu dikategorikan menjadi 2 juga. Yang pertama itu gamers, yang kedua itu bukan gamers. Nah, dataset ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data training dan data test. Jadi pembagian dataset ini kita lakukan di sistem. Selanjutnya yaitu klasifikasi dan pengujian dengan KNN. Jadi klasifikasi gamers ini berdasarkan usia dan jenis kelamin mereka. Nah, pada klasifikasi ini kita menggunakan data training. Nah, kita bisa lihat pada tabel berikut ini. Ini merupakan contoh dari dataset kita, yaitu ada age, sex, dan type. Nah, kalau di dataset yang aslinya, laki-laki itu sama dengan 1, perempuan sama dengan 2, gamer sama dengan 1, dan bukan gamer sama dengan 2. Jadi ini kita ubah biar tahu apa aja isi dataset kita. Nah, setelah melakukan klasifikasi dengan data training, langkah selanjutnya itu kita melakukan pengujian, yaitu menggunakan data testing. Dan di codingan ini kita menggunakan K-nya itu sama dengan 3 dan weight-nya itu sama dengan uniform. Nah, hasil yang kita dapatkan dari pengujian penelitian ini yaitu ada 2, yaitu yang pertama itu hasil nilai akurasi, yang kedua itu nilai error prediksinya. Nah, nilai akurasi yang kita dapatkan dari codingan tersebut yaitu sebesar 83,24%, sedangkan nilai error prediksinya itu sebesar 16,76%. Saya Ditya Novita, NIM 1815015. Saya akan melestarikan hasil evaluasi, kesimpulan, dan saran penelitian kami. Hasil evaluasi penelitian kami itu memiliki nilai akurasi yang tinggi dan tidak menutup kemungkinan kalau memiliki nilai akurasi yang lebih tinggi lagi. Dana penelitian kami, evaluasinya itu terdapat pada dataset. Jika dataset memiliki variabel yang lebih banyak, maka akurasinya lebih tinggi lagi. Kesimpulannya itu terbukti menggunakan metode KNN dalam mengklasifikasi data bahwa user game atau bukan menjadi lebih cepat dan mudah, yaitu memiliki variabel yang digunakan dalam pengujian yaitu age, sex, dan type. Hasil yang didapat yaitu nilai error sebesar 16,76 dan dengan nilai akurasi sebesar 83,24. Sarannya adalah bagi penulis selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini adalah agar memilih dataset yang tepat dan juga memilih metode lain agar akurasinya itu lebih tinggi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan baik dari perkataan atau perbuatan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.